Ya. Selamat sore ya, Pak pengen menjelaskan tentang cacat las ya, cacat las. Kemarin kita sudah belajar teknologi pengelasan, kemudian persiapan pengelasan. Nah, kelihatan materi Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cacat pengelasan sehubungan dengan apa yang kita telah pelajari. Pengelasan banyak macamnya, banyak jenisnya. Sekarang bagaimana kita cara mengatasi cacat pengelasan dan apa itu cacat pengelasan ya. Nah, yang jelas pertama-tama tentu karena kalian sudah Pak beritahukan bahwa dalam pengelasan kita harus perhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kita ya, sebab banyak hal yang akan terjadi, kemungkinan terjadi, resikonya yang terjadi, bagaimana mengatasinya. Nah, di samping itu ya, kalian sudah kenal alat-alat ini ya, untuk perlindungan diri ya, APD ya, alat perlindungan diri, dan juga nantinya ada alat bantu ya, dan juga ada yang namanya pesawat lasnya ya. Pesawat las itu ialah mesin las ya di sini. Nah, kemudian kemarin dalam persiapan pengelasan kamu sudah tahu dengan yang namanya kawat las. Nah, kawat las harus disiapkan ya sesuai dengan yang akan dilas ya, yang akan dilakukan proses pengerjaan pengelasan ini ya. Nah, dalam proses pengelasan ini ya, hal yang perlu kamu ketahui, kamu tahu jenis kawat lasnya ya. Kawat lasnya itu seperti apa ya, seperti apa yang kita gunakan. Nah, di praktek nanti ya, kalau kamu sudah masuk praktek workshopnya, praktek bengkel ya, itu kawat las yang kita biasa gunakan itu adalah 60-13 atau 60-10 ya. Apa yang dimaksud dengan itu bisa kalian baca di sini, bahwa 60 itu adalah kekuatan tarik minimum ya. Nah, jadi di sini ada 80 ya, ada yang nanti tipe-tipenya sesuai dengan logam yang kalian las ya. Nah, dalam kaitannya juga ya, apa yang 60 itu adalah ini, kemudian kekuatannya ada, kemudian ada yang lain yaitu posisi dari pengelasan, kemudian porosity dan arusnya, kemudian jenis gambar komposisi kimia yang dipakai di sini ya untuk penetrasinya. Nah, kemudian daripada itu kan akibat dari pengelasan ya, ada yang akan ditimbulkan ya. Nah, kalau kita tidak perhatikan bahwa di sini akan terjadi cacat pengelasan. Nah, dalam syarat-syarat yang harus kalian patuhi adalah ya, di sini berdasarkan standar yang dipenuhi ya. Satu ASME ya, kemudian EWS ya, kemudian EPI, kemudian ISTM. Nah, apa yang dimaksud dengan standarisasi tersebut ya? ASME, tahu, ada yang tahu singkatan dari ASME? ASME. Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Dengan di sini penyebabnya Apa itu Pak? ASME? dari ini ASTM itu American Society Mechanical Engineering, ya. Kemudian AWS, ya, American Welding Society. Kemudian API, American Petroleum Industry. Kemudian ASTM, American Society Testing of Material. Nah, di sini standarisasi yang akan kita gunakan untuk mengecek dari cacat pengelasan, ya. Nah, dalam cacat pengelasan itu ada yang namanya cacat cacat yang bisa kita tampak visualnya, ya. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat tampak visualnya, ya. Seperti cacat porosity, ya, di dalam pengelasan. Nah, itu kita tidak bisa melihatnya, ya. Maka nanti bisa diuji dengan namanya ultrasonik, radiografi, atau juga uji yang merusak, ya. Ya, yang uji tanpa merusak NDT, ya, itu non destruction test dan destruction test yang akan merusak, ya. Biasanya uji bending di sini. Kemudian pengelasan berikutnya, ya, pengetesan pengelasan ini ada yang namanya penetran, ada magnetic test, ya, dan kita bisa melihat nanti cacat-cacat rambut, ya. Nah, di sini ada cacat pengelasan, ya. Nah, salah satunya di sini ada cacat undercut. Ya, undercut itu dia apa yang menjadi penyebabnya? Biasanya arusnya, ya, arusnya terlalu besar sehingga mengakibatkan lelehnya atau melelehkan di pinggir-pinggir daerah pengelasan, ya. Nah, ini merupakan cacat. Kemudian kecepatan kita melakukan pengelasan, ya, makanya nanti kalian belajar untuk menstabilkan speed dari pergerakan tangan kalian. Nah, ini pengelasan adalah metode metode secara manual. Nah, kemudian, ya, unsur apinya terlalu dekat itu bisa juga, atau terlalu tinggi, ya, bisa mengakibatkan cacat pengelasan undercut ini. Kemudian posisinya kurang tepat, ya, kita pengelasannya tidak tepat di garisnya, ya. Ayunannya kurang merata, ya. Nah, ini ayunan kurang merata, jadi pergerakannya, ya. Nah, cara mencegahnya ini kita, makanya di sini kalian harus paham tadi jenis kawat lasnya, ya, kemudian arus yang dipakai. Nah, biasanya itu ada di kotak dari kawat las tersebut, ya. Nah, di sini bisa terlihat, ya, bagaimana kita melihat bahwa ini ini menggunakan pengelasan, ya, arusnya 70 sampai dengan 90 untuk menghasilkan pengelasan yang bagus. Atau kalian setel jadi 110 ampere, maka akan timbul yang namanya undercut ini, ya. Kemudian jarak unsur, ya, itu biasanya 1,5 dari diameter elektroda, ya. Nah, kalau lebih dari situ biasanya bisa mengakibatkan undercut juga, ya. Kemudian sudut kemiringan dari posisi pengelasan kawat lasnya tersebut, ya, yang kemarin sudah, ya. Nah, kemudian yang porosity itu ada udara yang terperangkap. Makanya kalau pengelasan tebal, ya, pelatnya tebal, itu biasanya untuk menghindari porosity ada yang namanya preheat, ya. Nah, jadi pemanasan mula,
ya. Nah, di sini kemudian apa penyebabnya? Elektrodanya. Nah, ini ada elektroda, kebanyakan dimasukkan di oven dulu, ya, supaya kering, ya, tidak terjadi lembab, ya. Nah, ini yang ini. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan ini, tapi kalau kalian nantinya karena materi ini adalah untuk mendapatkan sertifikat insinyur las, ya, welding engineer, ya, dan juga atau welding inspector. Nah, kalian harus paham yang namanya cacat-cacat pengelasan, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa bisa kalian baca di sini bagaimana mengatasi cacat yang terjadi seperti porosity ini, ya. Elektrodanya sudah masuk di open, ya. Kemudian arusnya, ya, busur apinya. Nah, ya, ampere yang disarankan atau direkomendasikan dari produsen elektroda, ya. Produsen elektroda itu biasanya di dalam kotak, ya, di dalam kemasannya itu ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi, ya. Kemudian ini tadi persiapan pengelasan. Kemarin kita sudah belajar persiapan pengelasan. Ternyata ada fungsinya persiapannya. Daerahnya harus bersih. Kenapa? Bendanya tidak terkontaminasi, ya. Nah, ini ada yang namanya slack inclusion. Nah, biasanya slack inclusion ini, ya, ini cacat terjadi di mana kerak itu masuk ke dalam pengelasan. Ya, ini merupakan cacat, ya. Kalau di X-ray itu kelihatan, ya. Nah, seperti pada gambar cacat slack inclusion ini, ya. Jadi kalian bisa lihat di situ, ya. Kemudian apa penyebabnya? Ya, kita bekerja tidak bersih, ya. Khususnya pengelasan SMAW itu slack inclusion-nya memang tebal karena ada selubungnya yang akan menutupi hasil pengelasan, ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Tetapi kalau GMAW itu biasanya ya tipis, ya, karena dilapisi oleh gas yang akan melindungi hasil pengelasan, ya. Nah, mencegahnya, nah ini ya bisa dibaca di sini. Yang jelas prosedur yang harus dilakukan adalah kalian harus memperhatikan bahwa, ya, daerah yang akan dilas itu sudah bersih, kemudian kita membersihkan benda lasnya sudah bersih waktu saat pembersihan slack dari hasil pengelasan pertama, ya. Ini bisa dilihat, ya. Kemudian yang penting sekali, ya, bagi kalian apa, ya, perbaikannya, bagaimana memperbaiki pengelasan, ya. Dalam pengelasan kita sudah melakukan pengelasan, pasti kalau dilihat ada cacat, ya, batas yang cacat itu nanti digerinda, ya, digerinda, dibuat seperti ini, ya, baru dilas ulang, ya. Kalau memang tidak bisa lagi, ya terpaksa dibuang, ya. Nah, inilah buat, ya, pengelasan ini menjadi memang krusial, ya. Sebab kalau terjadi cacat pengelasan di tengah, ya makanya kita buat lagi alurnya, ya, alur pengelasan. Kemarin sudah belajar juga sedikit cara membaca gambar pengelasan, ya. Nah, di sini dibuang jadinya yang ada cacatnya tadi, ya, dengan gojing, ya, gojing atau dengan las gas atau juga las listrik, ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini dan dilas kembali, ya, sesuai dengan elektrodanya, ya, elektrodanya berapa. Nah, seperti yang Pak katakan, persiapan
pengelasan nanti ya ada lagi yang namanya di PPT yang kedua bisa kalian baca itu persiapan WPS. Kalau seandainya ada proyek konstruksi ya WPS itu perlu sekali. Siapa yang mengelasnya, sertifikat apa yang ada ya pada yang mengelas ya. Makanya standarisasi harus diperhatikan di sini. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari apa yang Pak jelaskan ini? Pak rasa bisa dibaca, memang hanya teoritis ya, tetapi dari teoritis ini ya kalian bisa ya, apalagi kalian sudah nanti tamat nanti di 4 ya, merupakan seorang ahli. Makanya orientasinya bukan sebagai welder ya, tetapi untuk mengetahui sampai dengan welding inspector dan welding engineer ya. Nah, itu kalian harus paham dasar pengelasan. Ya, dasar pengelasan harus paham. What? No. Ya, jadi di situ perlu kalian lihat ya. Jadi jasa teori yang Pak bagikan ini ya sebenarnya bukan konsumsi untuk kuliah ya, tetapi untuk profesional yang mengambil sertifikasi pengelasan atau juga pengelasan dari bejana tekan ya. Nah, ini Pak kasih tahu sama kalian ya bahwa di luar itu perlu orang-orang yang memang memahami. Dan kalau kalian mau mengambil sertifikasi ini ya memang perlu investasi. Investasinya kalau untuk pertama kan welding inspector itu kalian harus tahu yang namanya pengujian cacat las dengan NDT dan kemudian dengan DT ya, non destruction test dengan destruction test. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi memang nanti terkait juga ya Pak memang mengajarkan teknologi pengelasan, kamu belajar PBT itu ada cacat-cacat pengelasan. Nah, ini lebih dalam itu pengkajiannya. Dari segi teknologi pengelasan itu tadi kita mengelas, bagaimana kita mengelas ya, bagaimana kita melakukan perbaikan cacat las, kemudian pemilihan dari elektroda ya, pemilihan dari elektroda yang akan kita gunakan dalam pengelasan. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami ya, bahwa memang penting bagi kalian mengetahui ya dasar bagaimana mengelas ya, bagaimana kalian mengelas ya. Tentu yang dari STM tentu sudah paham ya cara mengelas, tetapi belum tahu secara teoritisnya bagaimana ya, apa yang harus diketahui dari teoritis pengelasan ini ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya. Nah, jadi nanti materi yang kedua ya bisa kalian baca ya, bagaimana kita membuat welding prosedur. Ya, setiap kali kita membuat suatu proyek ya, kita harus lakukan ya, seorang insinyur las ya itu merencanakan pengelasan yang akan dilakukan ya. Nah, tunggu sebentar ya. Wih.
Lemak lah nginep sama SpongeBob. Dapat Krabby Patty sini. Weh, lemak lah. Speedboard mana speedboard? Nggak kecam bucket apa? Jadi itu tadi ya, cacat kelas ini merupakan topik yang penting bagi kalian untuk ketahui ya, bukan asal mengelas ya. Oke, dalam latihan kamu bisa melakukan tahu dengan teknologi las ya. Las itu ada banyak macamnya. Kemudian bagaimana melakukan persiapan ya, persiapan pengelasan kamu sudah paham ya. Kemudian K3-nya harus paham, K3 dari pengelasan ya, kita harus tahu. Kemudian pemilihan kawat lasnya atau elektrodanya ya. Setelah memilih kawat las ya, kita lakukan pengelasan. Nah, kalau terjadi cacat, nah kita lakukan perbaikan dengan mengelas ulang. Tetapi memang di bengkel tidak dilakukan seperti itu ya. Secara teoritis ya seperti itu ya, kalau kalian pengen memang membidangi kelas ini ya. Memang yang banyak melakukan pengelasan memang besar gajinya ya. Kalau soal pendapatan tukang las yang profesional yang ada sertifikat grouping ya 6G, nah itu makin tinggi grade-nya dari 1G ya, pertama 1F, 2F ya, kemudian 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G dan 6GR. Ya, kemudian nah kalau kamu paham itu memang harus kamu levelnya ya sesuai dengan yang Pak katakan tadi, levelnya kamu adalah welding engineer ya, insinyur las. Bagaimana membuat konstruksi pengelasan, kemudian mengidentifikasi kawat yang akan dilakukan untuk pengelasan tersebut, kemudian siapa yang ngelasnya ya. Nah, setelah itu dibuat ya, kalau untuk pengujiannya bagaimana ya, misal dalam pembuatan bezel ya atau bejana tekan itu harus syarat yang mengelasnya adalah seorang yang bersertifikat 6G ya, 6GR. Kemudian di situ ada grouping-groupingnya ya, maka dicek ya oleh yang namanya welding inspector. Welding inspector dengan kualifikasi tertentu, dia bisa menggunakan radiografi test atau ultrasonic test, atau juga dia bisa mendeteksi dengan penetran tampak secara visual ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya ya. Jadi di situ bisa kalian pahami bahwa pentingnya ya dalam proses penyambungan ini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada ya bisa saja nanti dalam kaitannya tadi ya, kalau kaitan dengan mata kuliah ini untuk cacat pengelasan ini ya kaitannya dengan yang namanya pelajaran pengetahuan bahan teknik. Nah, bisa kalian tanyakan dengan dosennya ya, kenapa Pak cacat pengelasan ini, kenapa prosesnya Pak, bagaimana mendeteksi cacat yang tidak kelihatan ya, menggunakan metode apa tadi sudah Pak jelaskan, tapi secara kulit luarnya ya. Lalu dalamnya lagi itu banyak lagi ya. Seorang welding inspector ya mempunyai kemampuan khusus ya yang
bersertifikat. Ya, tidak sembarangan menggunakan alat radiografi tes atau ultrasonic test, ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami, ya. Kalau jadi tukang las, ya, juru las, itu banyak posisi yang harus dilakukan. Kemudian nanti ada lagi yang namanya pengelasan dalam air. Ya, pasti yang kalian akan tanyakan, bagaimana mengelas dalam air? Ada yang bisa jawab mengelas dalam air? Ada yang tahu mengelas dalam air? Bagaimana? Ya, nah, pengelasan dalam air, ya, yaitu kalian pertama harus dapat dulu sertifikat selam, ya, sertifikat selamnya. Ya, biasanya pengelasan dalam air itu terjadi di anjungan lepas pantai, ya. Nah, ini pengelasan dalam air ini, ya, elektrodanya khusus, ya, elektrodanya khusus. Dia bisa memecah air, kemudian tekanannya tinggi, terus menyambung logam. Tetapi pengelasan ini tidak direkomendasikan untuk pengerjaan jangka panjang, ya, tapi biasanya untuk perbaikan sementara, ya. Nah, dalam khususnya nanti dicek lagi karena di situ kan terjadi karatnya akibat panas, ya, terus kena air itu pasti cepat karat, ya, teroksidasi, ya, teroksidasi. Nah, secara PBT-nya, ya, pengetahuan bahan teknik. Jadi itu yang harus kalian pahami, ya. Jadi Pak Kira, itu saja penjelasan Pak untuk cacat pengelasan ini, dan juga WPS-nya bisa kalian baca, ya. WPS ada standar. Kalau kalian tertarik untuk jadi seorang insinyur las, ya, harus memahami itu, ya, harus tahu gambar teknik, ya, gambar teknik. Karena kaitannya kalau seandainya menyuruh orang, ya, komunikasinya dengan bahasa gambar teknik yang standarisasinya telah dibuat oleh orang, ya, minimal AWS, ya, dari American Welding Society, ya. Nah, ya, dan API yang paling banyak digunakan orang, ya. Jelas? Kira-kira jelas? Jelas yang Pak maksud di sini, ya. Nah, untuk itu selanjutnya bisa kalian baca, ya. Jadi bab tentang pengelasan, teknologi las dan pengelasan, Pak kira cukup, ya, dari apa yang kalian sudah buat ringkasan, ya, dari tugas Pak, ya, ada 2 tugas yang sudah kalian lakukan, ya. Nah, itu sudah bisa kalian pahami bahwa pengelasan ini sangat luas, ya. Nah, minggu depan, ya, kalian bisa mempelajari yang namanya permesinan, ya, permesinan, baik itu mesin bubut, mesin milling, nanti mesin bor, ya, itu bisa kalian pelajari, ya. Pak kira itu saja untuk kuliah kita hari ini, ya. Pak mohon pada kalian untuk mempelajari materi yang Pak berikan ini, ya, supaya bermanfaat nantinya untuk kalian juga, ya, yang memang nanti akan bergelut di dunia industri, khususnya menjadi seorang insinyur las, ya. Itu saja, ya, bisa dipahami maksud dari Pak? Bisa? Bisa, Ya. Bisa, Oke, Pak. ya. Bisa. Jadi jangan lupa absen, ya, sebelum Pak akhiri. Pesan Pak, jaga kesehatan, ya, sebab belum begitu aman. Kemudian kedua, ya, selalu berdoa, ya, agar pandemi ini cepat berlalu, kalian bisa masuk secara offline, ya. Itu saja.
Pak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.